Nah, ini dia tim dari Jakarta datang bawa Kia EV9. Jadi, ini mobil akan kita bikin videonya. Besok kita akan bawa ke Jakarta. Jadi meskipun kita di Klaten, tetap bisa minjem mobil dari Jakarta. Tapi dibawa ke Klaten atau kita bahas di sana. Gile, ganteng yo. Jadi ini adalah Kia termahal ya. Harga 1,975. Ya anggap aja 2M lah. Wih, baru dari Jakarta nih. Kotor amat ya. Biasa nih. Tuh, kalau tol Trans Jawa itu pasti banyak serangga-serangga ketabrak. Gimana, Pak? Aduh, sorry, Bang. Alhamdulillah sampai ya. Sampai. Kita cuci dulu kali mobilnya ya sebelum bikin video ya. Terus nyucinya nggak bisa di dalam. Karena rumah lagi diberes-beresin, lagi direnov menjelang lebaran. Jadi kita nyucinya di sini aja. Pakai apa? Pakai alat cuci wireless. Nah, kita mau cuci mobil dulu, tapi ini pakai alat yang luar biasa. Ini namanya mesin HL Premier Hybrid 70, di mana dia punya baterai dan bisa dicolokin listrik biasa. Jadi, kalau misalkan kita mau jauh dari rumah, misalkan kalian tinggal di apartemen gitu ya, di parkiran gitu kan, mau nyuci colokannya di mana bingung. Nah, bisa pakai ini karena baterainya ini bisa dilepas ya. Bentuknya seperti ini. Dan ini 40 volt lithium ion dari mesin HL, dan baterainya ini kurang lebih sama kayak baterai mesin HL lainnya. Jadi kayak misalkan buat bor, terus potong rumput dan kawan-kawan, itu bentuknya sama. Jadi kalau misalkan nanti baterainya udah pakai setahun, 2 tahun, 3 tahun, rusak, spare partnya pasti ada. Nah, kita taruh. Dan kalau misalkan kita ada di rumah yang dekat sama stop kontak, kita juga bisa pakai stop kontak biasa aja. Di sini ada kabelnya ya. Tapi kalau misalkan kita mau pakai baterai, tinggal diputar dari sini aja ya. Ini sekarang di posisi off. Kalau kita mau nyalain pakai listrik, tinggal geser ke kanan. Tapi kalau kita pakai baterai, langsung aja nyalain di sini. Nah, artinya dia sudah bisa jalan. Dan ini ada 3 mode ya. Ada Eco, normal, sama boost. Jadi kalau misalkan kita mau irit-irit pakai airnya, pakai yang Eco saja. Tapi kalau kita mau boros pakai airnya, pakai yang boost. Karena sebenarnya kalau pakai mesin beginian, itu tuh sangat hemat air. Nah, jadi kita nyuci mobil seperti ini, karena dia pakai tekanan, kita cukup pakai 1 ember aja, bisa membersihkan mobil yang besarnya ini 5 meter. Jadi mobil gede banget ya, panjangnya 5 meter dan lebarnya 1980, hampir 2 meter. Dan kalau kita mau nyuci di luar kayak gini, pastiin pertama nggak lagi diterik matahari. Jadi aspal atau beton di bawah ini itu nggak kepanasan, terus kena air dingin, nanti bisa cepat rusak. Nah, ini berhubung kita di sore hari, jadi aman insya Allah. Yuk, kita semprot dulu, langsung. Nah, ini semuanya sudah kita bilas dengan air, tapi lihat, masih sisa segini, ya kan? Nah, sekarang kita tinggal ganti sama foam lens buat sabunnya. Oke, udah selesai. Kita ganti lagi ke yang standar. Kenapa? Meskipun bisa langsung pakai itu ya, cuma berat. Ada cairannya kan kita pegang. Daripada nanti tangan kita berotot ya kan, nanti om mobil makin insecure. Kita langsung bersihin aja. Ini ya, ini pakai normal aja tekanannya kenceng. Coba Sen, pindahin ke bus Sen. Nah, suara mesinnya langsung berubah, tapi masih halus loh suara mesinnya. Sekarang pakai Eco coba. Oke, pakai Eco juga masih cukup loh ini. Nah, sudah selesai. Dan sekarang tinggal kita lap kering aja. Cepet kan? Nah, kalau pakai jet washer juga enaknya. Ini kayak tadi ada banyak bekas-bekas serangga gitu ya. Itu nggak perlu kita gosok. Cukup ditambahin aja tekanannya atau pakai sabun yang emang touchless ya, udah beres. Dan hebatnya lagi dari mesin ini ya, set, dia anti air. Makanya tempat baterainya pun juga ada tutupnya seperti ini dan baterainya bergaransi.
dan lifetime-nya lebih panjang dibandingkan dengan yang lain. Makanya ya luar biasa nih alatnya. Dan kalau pasang beginian, jangan lupa filternya harus selalu dipasang ya, kayak giniannya ya. Karena punya gua tuh pernah rusak, ternyata kemasukan batu kecil gitu masuk ke dalam sininya. Tapi mesinnya masih baik-baik aja, jadi ini harus selalu dipasang. Biar kalau misalkan air kita agak kotor gitu ya, ada batu-batu kecilnya, itu nggak ikut masuk ke dalam mesinnya. Dan seperti biasa, mesin HL selalu bergaransi. Untuk produk ini garansinya setahun, dan dia punya 12 service center di seluruh Indonesia. Terbanyak untuk mesin seperti ini, jadi kalian nggak perlu khawatir. Dan yang paling penting lagi adalah, kalau misalkan ada kerusakan, bisa diperbaiki karena spare part-nya ada. Jadi beberapa kali kalau orang tuh beli mesin ginian tuh, udah rusak, dibuang. Karena mau dibetulin nggak ada yang bisa. Nah, kalau mesin HL terjamin. Nah, sekarang harusnya kita mau lanjut bahas mobil ya. Tapi karena udah kesorean, mau buka puasa gitu ya, kita akan bahas di hari berikutnya. Nah, ini sekarang di hari kedua, dan bisa kita lihat ya, mobil dengan lebar hampir 2 meter, panjang 5 meter lebih. Ini mobil besar sekali. Tadi gue bawa ke Samsat ya. Ini pas parkir sebelah Avanza-nya langsung berasa kayak Brio. Karena ini emang mobil gede banget. Dan satu hal yang gue suka dari mobil ini ya, seperti yang gue bilang, Ioniq 5 itu kalau misalkan dia bisa dibuka depannya dari remote itu bagus banget. Karena jadi mudah kita buat aksesnya. Ini ternyata ada, jadi kita pencet di sini ya. Bukanya lucu ya, jek gitu kan. Jadi nggak usah dibuka dari dalam, langsung bisa kita akses ini nih, front trunk-nya. Dan front trunk ini ternyata nggak terlalu besar ya, jadi cuma segini aja. Ini ada kabel chargernya yang dikasih tas rapi banget. Sama di sini ada tombol buat buka dari dalam. Jadi dikasih ini lagi fosfor lagi. Jadi kalau misalkan gelap dia tetap kelihatan. Jadi kalau misalkan kalian kejebak di dalam, entah siapa yang bisa terjebak di storage segede gini, kalian bisa pencet ini buat keluar secara manual. Entah seperti apa orangnya. Dan seperti biasa semuanya di cover rapi, nggak ada tutupnya di bagian atas sini, tapi langsung kena ke kap mesinnya. Dan kap mesin ini dikasih peredam juga di bagian sini ya. Dan kita dikasih buat akses-akses kayak misalkan di sini untuk AC-nya, untuk freon. Ini untuk radiator, yang ini untuk minyak rem, dan yang ini untuk washernya. Dan sama seperti Ioniq 5, kita dapat, nah ini buat air filternya, jadi gantinya lebih mudah karena dari depan, nggak usah dari dalam. Tutup lagi. Dan untuk akinya, dia ada di sebelah sini. Dan dia dikasih karet-karet biar kalau misalkan kotor gampang dibersihkan. Dan yang kedua paling penting adalah kalau naruh barang itu nggak bunyi-bunyi. Nah, sekarang kita tutup aja. Dan bagian depannya desainnya clean, gua suka banget. Lampu depannya ini terdiri dari LED titik-titik sampai sebelah sana, dan ada LED di sini juga nih, titik-titiknya banyak, dan dia bisa berubah-berubah mode. Dan di bagian bawahnya ini ada flap yang bisa kebuka tutup ya. Terus ke samping lagi, ini peleknya 21 inci dengan ban Continental Premium Contact. Jadi ini 285 45 R21, gede sekali ya. Dan karena dia adalah mobil pinjaman dari Kia, ada tulisannya Movement to Discover gini ya. Atasnya ada roof rail, dan ini beneran bisa dipakai ke belakang lagi. Dan bagian belakangnya ini besar sekali ya. Dan logonya ini itu juga gede sama rata dia flat. Kita buka aja. Wih. Terus kalau kita buka bagian bawah sini, ada storage yang rapi sama ada tonneau covernya buat separasi di bagian belakang. Nah, jadi kalau misalkan dia lagi ketutup, dia ada tonneau covernya nih, bagus. Dan seperti mobil-mobil zaman sekarang, dia nggak ada ban serepnya, tapi dia ada tire repairman kitnya. Dan ini tabungnya ini besar sekali loh. Ini tire repairman kit dengan tabung paling besar yang pernah gue lihat. Mungkin ini bisa dipakai buat 2-3 kali ya, karena gede banget. Terus yang masuk Indonesia itu varian paling tinggi, yaitu GT Line. Jadi kita dapat perlengkapan yang super lengkap. Kayak misalkan kita mau buka bangku belakangnya, tinggal pencet ini. Yang sebelah kanannya karena bangku tengahnya itu agak ke belakang, dia ditegakin dulu, baru bisa kita buka. Dan setelah dibuka pun, bagasinya masih besar ternyata ya. Kita naikin secara manual bagian sini. Terus di sini ada colokan buat V2L-nya sampai 3600 watt. Termasuk kalau kita mau ngeratain bangku baris tengah, itu bisa dari sini. Tinggal dipencet aja. Dah, lihat. Langsung bisa rata lantai dengan satu sentuhan aja. Sebenarnya Palisade juga punya kayak gini, cuma versi Indonesia nggak dimasukin. Nah, terus di sebelah kiri sini ada colokan 12 volt. Sama ini ada yang unik nih.
Jadi kalau kita mau buka bagasi dari bagian belakang sini, ada tombol yang disembunyikan. Jadi covernya bisa dibuka dulu, baru bisa dipencet. Hold. Baru bisa ketutup. Tapi nggak bisa, dia ngedeteksi ada gua di bagian sini, sensornya. Sekarang kita tutup lagi. Oke, sekarang kita ke bagian belakang dulu ya. Kita pencet aja sekali di sini, dia akan maju secara otomatis. Set. Oke, baru kita bisa masuk ke belakang. Hup. Nah, di belakang sini, ya terus kita naikin dulu. Dan kursinya ternyata belakangnya empuk loh. Gue pikir kursinya karena baris belakang bakalan dibikin keras, tapi ternyata enggak. Dan kita bisa atur reclining ya dari tombol saja. Ais, keren. Cuma sayangnya, dia tuh nggak bisa dibikin lebih mundur lagi ya. Dia tuh kayak mobil-mobil Amerika yang sengaja ngasih space yang lega buat bagasi belakang. Jadi kursi belakangnya itu nggak lega-lega amat, tapi legroom masih dapat, headroomnya juga masih dapat, masih jauh malah. Dan kalau misalkan kita butuh space lagi, tinggal dikedepanin aja yang bagian tengahnya. Terus di sini kita dapat 2 buah cup holder, ada USB Type-C buat ngecas, dan speakernya ada 1, ada 2, ada 3 di bagian belakang sini karena dia punya 14 speaker dari Meridian. Meridian mungkin kalian nggak sering dengar, tapi kalau kalian masuk ke dalam Jaguar Land Rover, itu speakernya rata-rata tuh yang premium pakai Meridian punya. Nah, sekarang kita di bangku tengahnya ya. Dia belum pakai pintu vakum ya, dan dia punya armrest. Dia ada displaynya di sebelah kiri. Nah, untuk kursinya sendiri sebenarnya dia sudah elektrik, tapi dikontrol dari sebelah kanan sini. Nah, bisa di paling mentok belakang sampai segini, tapi untuk recline-nya dia nggak bisa reba-reba banget buat tidur karena di bagian sininya tuh ada tempat buat rodanya. Nah, sebelah kanan, tapi ini cukup rebah sih kalau menurut gue, cukup enak. Dan ini bisa diatur secara manual sampai, nah, kalau begini baru pas. Headrest-nya empuk sekali dan bisa diatur kupingnya ya. Jadi kalau misalnya kita tidur, kita nggak jatuh kiri kanannya. Tegakin lagi sedikit. Ini kulit napa leathernya empuk sekali ya. Dan kalau kita mundurin ke belakang ini, kita dapat legroom yang luar biasa. Terus kita juga dapat ini nih, Ottoman seat. Jadi kalau kaki kita mau dikeluarin, ini bisa dibikin lebih rileks lagi dan dia bisa diatur tiltingnya juga. Jadi bisa dibikin kayak zero gravity seats. Nah, ini baru enak ya. Cuma depannya nggak bisa dimajuin lagi sih. Kalau drivernya bisa lebih ngalah lagi ya. Nah, ini lebih enak lagi. Jadi kaki kita masih agak sedikit mentok. Dan di sebelah kirinya sini ada layar dan ada tombol untuk mengaktifkan pijat. Sama ada relax mode-nya juga. Jadi tinggal pencet sekali, dia langsung kebuka. Kita nikmati pijat di belakang sini. Ini kayaknya lebih enak lagi kalau misalkan ini mobil punya mode yang 2-seater doang. Jadi kayak Lexus LM 350 yang 2+2 ya. Kalau ini karena belakangnya masih ada kursi, jadi dia nggak bisa dibikin rebah banget gitu. Dan untuk ruang penyimpanan, ini mobil ini punya ruang penyimpanan cukup besar ya. Jadi di sini bisa kita atur, bisa buka meja seperti ini, tapi bisa kita tutup juga biar kita dapat storage yang sangat besar di bagian sini. Jadi di sini ada storage gede banget. Kita bisa naruh macam-macam di bagian sini. Terus di atas sini kita dapat panoramic roof yang besar, yang depannya bisa dibuka ya. Dan di sini ada tombol buat pengatur AC, termasuk ada layarnya juga. Dan AC-nya ini bisa diatur temperaturnya beda sama bagian depan. Jadi dia sudah pakai triple zone. Oke, dan kursi belakangnya juga bisa diatur pemanas dan pendinginnya di bagian sini. Dan speakernya lagi-lagi ada banyak, ada di bagian sini tweeternya. Kemudian di bagian sini ada lagi. Sekarang kita ke kursi depannya yuk. Sekarang kita masuk ke kursi depannya ya. Oke, dan kursi depannya ini dia punya pengatur kursi itu yang luar biasa. Jadi dia itu kurang lebih kayak Ioniq 5 yang punya relax mode di kursi depan kiri kanan. Jadi kalau kita lagi berhenti, kita pencet yang ini. Jadi dia bisa dibikin tilting, kemudian dikeluarin ininya nih, Ottoman seat-nya. Jadi leg rest-nya bisa keluar sama yang sebelah kiri. Nah. Aduh. Udah, ini posisi buat relax mode. Jadi kalau kita lagi ngecas, bingung mau ngapain, ya udah tiduran aja di bagian kursi drivernya. Terus kalau mau balikin, tinggal pencet sekali aja. Sudah. Dia akan kembali ke posisi kita semula. Dan setirnya ini juga bisa naik turun secara otomatis karena dia sudah elektrik ya. Jadi buat tilt sama teleskopiknya tinggal atur dari sini aja. Tapi so far kursinya ini salah satu kursi mobil terenak sih. Meskipun desainnya mungkin nggak semua orang suka ya.
Dan untuk sebelah kirinya juga sama. Biasanya kalau isi akses yang kita buka pintu dia akan mundur gitu ya, ada di driver doang. Tapi di sebelah penumpang dia juga ada. Dan sama-sama bisa dibikin relax mode dari sini ya. Antara driver sama penumpang kiri itu sama-sama dapat kemewahan yang sama. Kecuali dia nggak dapat memory seat, sama di sini tombol lagi tambahan ya. Jadi kan kalau buat ventilasi kanan kiri dapat lah ya HP belakang. Nah, di sini ada buat pemanas setir, sama ada kinetic mode, ada pelvic, lumbar, sama wall body. Jadi pas kita lagi jalan, dia tuh akan gerak-gerak sendiri. Kadang-kadang nih yang sebelah kanan dia nonjok ke bagian pantat kanan, nanti turun ke pantat kiri, belakangnya juga sama, nonjok begitu. Kayak sambil mijit, tapi kayak setengah mijit sih, nggak terlalu full. Interiornya seperti ini desainnya, ya. Ini desainnya bagus, gua suka. Tapi mungkin untuk beberapa mobil ya, kan Matt Watson itu bilang cancel your Range Rover, beli EV9 aja katanya. Karena emang mobil ini ternyata pas dipakai dan kemewahan itu emang bagus sekali. Bisa kelihatan dari material-material yang digunain itu juga kelihatannya premium ya, mulai dari depan sampai bagian door trim dan kawan-kawannya. Cuman desainnya dia itu brutalism. Jadi kalau rumah itu brutalism itu dia modelnya kotak-kotak gitu kan, pakai warnanya abu-abu, bahkan nggak dicat sekalian, langsung di coating aja. Ini kurang lebih sama. Jadi ini semuanya dibikin abu-abu, ininya hitam, bagian sini putih. Bener-bener kayak arsitektur rumah brutalism ya. Terus yang gue suka dari mobil ini ya, mobil zaman sekarang itu kan tombol-tombolnya tuh dibikin sedikit, semuanya full touchscreen ya. Tapi enggak di mobil ini. Kita tetap dikasih tombol-tombol fisik untuk hal-hal yang penting. Kayak misalkan di bagian sini ya, ini layar, sama di sini ada layar kecil ya. Daripada dibikin bolong, sama Kia itu dibikin layar kecil buat ngatur AC. Terus di sebelah kanan sini ada tombol-tombol buat matiin stability control, power back door, kap depan, sama untuk buka chargingnya dan untuk elektronik parking brake-nya. Dimana ya rata-rata udah otomatis sih. Sama di sebelah sini ada tombol ya buat auto hold, hill control, kamera 360, dan seperti biasa Hyundai Kia itu kamera 360-nya itu salah satu yang the best. Jadi kalau malam itu juga terang dan kalau siang itu juga tajam sekali gambarnya. Terus di sini ada buat parking sensor. Nah, di sini bisa kita buka. Dia dapat cup holder kanan, kiri seperti ini. Terus di bagian sini ada wireless charging dan storage yang cukup kecil. Kenapa kecil? Karena ada storage di bagian belakangnya. Nah, terus di sini ada laci. Lacinya cukup besar dan ini sudah dilapis dengan bludru. Jadi kalau naruh barang itu nggak bunyi-bunyi. Sama di bagian sini juga ada under storage yang besar. Tapi bagian tengahnya ini nggak bisa digeser-geser. Jadi kalau kita mau keluar lewat kiri, tetap masih agak susah ya. Nah, sama yang gue suka banget dari mobil ini ya. Ini ada colokan, bukanya elegan sekali. Kita pencet seperti ini. Nah, dia bukanya seperti ini gitu. Dan kalau ketutup dia jadi rata. Kemudian di sini ada USB-C 1 dan 2 yang sebelah kiri buat connect ke head unit. Tapi head unitnya sudah lengkap dengan wireless Apple CarPlay dan Android Auto. Nah, di atas sini ada sunroof yang bisa dibuka tutup sama bisa dibuka seperti ini ya. Dan tombol-tombol di bagian sini kecuali bagian tengah itu semuanya dibikin kapasitif ya. Jadi buat matiin sama nyalainnya itu cuma disentuh aja. Dan buat nyala mati lampunya ini itu dibikin elegan sekali ya. Dan ini dia dapat digital rear view mirror. Kalau misalkan kita mau matiin tinggal dibikinin aja. Dan untuk sun visor-nya kalau dibuka dia kacanya gede sekali sama dia punya lampu di bagian sini. Oke, bisa kesampingin. Wah, silau. Dan ini atasnya dia pakai bahan yang super lembut kayak Hyundai Palisade. Cuma dia warnanya hitam ya. Di antara tombol-tombol ini ya, ada tulisan map di sini ya. Kalau kita pencet dia ngebuka ke Android Auto atau Apple CarPlay. Jadi sebenarnya dia nggak ada mapnya di dalamnya. Kita home lagi. Dan di setup ini ada banyak banget yang bisa kita atur. Kayak misalkan, coba mendekat ke sini. Di sini ada vehicle, electric vehicle, sound, phone connection, dan kawan-kawan tuh banyak sekali ya. Kurang lebih dia mirip sama punyanya Ioniq 5 atau Ioniq 6. Tapi lebih tepatnya Ioniq 6 sih, karena lebih baru kan. Driver assistance-nya ini bisa kita atur ya, mulai dari ini nih. SCCS-nya, Smart Cruise Control System-nya, itu bisa kita atur distance-nya. Jadi bisa close atau jauh. Akselerasinya bisa dibikin slow atau fast. Kenapa kencang amat ya? Response speed-nya ya, dia bisa dibikin slow atau quick. Nah, terus dia bisa dibikin based on driving style. Jadi dia bisa ngebaca cara berkendara kita dan disesuaikan dengan adaptive cruise control-nya. Canggih ya. Drive mode-nya
Brake modenya itu ada dua, ada normal sama sport, dan my drive modenya itu bisa kita atur ya. Motornya sama steeringnya bisa diatur sedemikian rupa. Terus ada drive mode change alertnya juga, jadi kalau misalnya kita ganti ada alertnya, sama eco modenya itu bisa ngaruh ke climate control atau enggak. Jadi kalau misalkan kita pencet eco mode climate control, dia akan ngurangin dinginnya si AC karena kita pakai eco mode. Sama ada active sound design-nya, cuma gue nggak suka karena kalau makin kenceng makin bunyi ya. Climate-nya bisa diatur, seats seperti biasa, isi aksesnya bisa diatur juga mau pakai on atau enggak, dan ada buat passenger seat-nya juga di sini. Seperti yang gue bilang tadi, lights-nya dan kawan-kawan, dan ada convenience, ada rear occupant alert. Jadi kalau di belakang masih ada orang, kita udah keluar, dia bisa bunyi. Terus di sini ada quiet mode. Ini bagus banget karena kalau gue lagi nyetir malam-malam gitu ya, anak istri tidur di belakang, kita nyalain ini, speakernya cuma depan doang yang nyala, belakangnya mati semua. Jadi belakangnya tetap bisa tidur dengan nyaman. Oke, sekarang kita gas, kita jalan-jalan yuk. Nah, sekarang kita udah nyetir di dalam Kia EV9. Dan memang ini mobil tuh terasa besar sekali ya pas dari dalam. Dashboardnya super lebar gitu kan. Bonet depannya super panjang, even gue yang biasa naik Palisade aja gue ngerasa ini kayak emang gede banget sih pas dibawa ya. Ini mobil segede gini ya. Ini kalau lagi ngabuburit gini nih susah banget buat nyusulnya. Dan bisa kita lihat kaca spionnya ini, seperti yang gue bilang, yang gue suka dari Hyundai Kia itu, dia tuh kalau ngasih fiturnya tuh selalu berkualitas gitu ya. Even sampai mobil-mobil yang paling rendahnya, kayak misalkan kita naik Stargazer deh gitu, atau naik Kia Sonet gitu kan, kita masuk gigi mundur, itu kamera belakang bagus. Termasuk juga ini, crystal clear. Kalau misalkan kalian biasa naik yang Toyota gitu ya, Alphard dan kawan-kawan kan kalau malam tuh terasa jelek ya. Ini masih terasa bagus. Jadi emang kualitasnya bukan kaleng-kaleng, dan dia tuh ditaruhnya tuh di bawah spoiler. Jadi kalau misalkan kita lihat sekarang nih ya, dia tuh tinggi sekali dan dia lebar gitu kameranya. Jadi nggak bikin ambigu gitu. Ini jaraknya berapa sih? Dia tuh kayak bener-bener angle-nya tuh bagus gitu pas naruh si kamera belakangnya itu. Jadi pas kita lihat tuh emang bagus. Jadi ini nggak cuma gimmick ya, ada fitur, tapi emang tuningannya juga bagus gitu. Terus ini mobil, seperti yang gue bilang tadi, Matt Watson bilang cancel your Range Rover, beli ini aja katanya, EV9 gitu kan. Ya emang lebay sih kalau dipikir-pikir. Range Rover itu kan harganya 2 kali lipatnya ini gitu kan. Dan ini mobil pas kita pakai, memang ternyata mobilnya enak sekali. Kalau kalian membayangkannya adalah sebuah Palisade yang dibikin listrik, enggak. Ini lebih enak dibandingkan dengan Palisade. Kayak misalkan peredaman kabinnya, ini di atasnya Palisade ya. Salah satu mobil Korea paling kedap ya. Mungkin mesti diadu sama Genesis GV80 ya. Tapi ini suara kabinnya tuh kedap sekali. Dan kacanya depan belakang sudah double glass, tebal sekali. Padahal ini kacanya besar ya kalau kita lihat ya. Jadi nggak akan claustrophobic. Dan mobil ini karena gue bilang besar, tempat duduknya pun juga di setting tinggi gitu ya. Jadi pas kita duduk ini, rasanya tuh kayak kita bawa Hyundai H1 gitu, saking tingginya. Dan kanan kirinya itu kerasa lebar, jadi meskipun dia besar, kita tuh ngerasa kayak ini mobil tuh lapang. Dan pilarnya tuh dipundurin ke belakang, jadi blind spotnya tuh dibikin kecil sama dia. Bagus. Kalau kalian lihat mobil segede gini, dengan berat yang 2,6 ton, kalian pasti akan skeptis sama performance-nya ya. Paling 0-100-nya berapa sih? 8-9 detik, udah hebat banget gitu kan. Tapi ternyata enggak. Autonet Max ngetes mobil itu 5,2 detik. Dan power delivery-nya itu benar-benar smooth ya. Kita pindah ke sports mode ya. Jadi kalau kita gas, dia tuh nggak dicedak gitu, nggak dibikin kaget dan bikin sakit tuh nggak. Jadi benar-benar kalau kalian udah cek Ioniq 5, Ioniq 6 dengan eGMP-nya, termasuk juga Kia EV6 ya, itu emang tuningan dari motor listriknya itu bagus sekali gitu. Jadi dia tuh pedal feel-nya bagus, halus, remnya juga enak, bener-bener bisa ditaker. Dan ketika kita butuh akselerasi, dia tuh juga masih dalam taraf yang halus gitu. Pas gue coba dari 0 ke 100 gitu ya, itu tuh nggak yang bikin takut gitu loh. Enak banget mobilnya. Jadi kelihatan bahwa si platform dari Hyundai Kia ini, dia tuh udah matang dan lebih baik dibandingkan dengan mobil lain. Even kalau misalkan kalian pikir, biasanya mobil listrik tuh nomor 1 Cina kan, BYD Seal deh gitu, yang di mana-mana itu dibicarain. Tetap untuk driving, comfortnya itu masih lebih baik eGMP, mulai dari pedal-pedal feel-nya, steeringnya dan kawan-kawan. eGMP ini
buat platform listrik gue belum nemu yang lebih bagus ya secara pedal-pedal feel dan kawan-kawannya. Even sampai BMW iX ya, untuk platformnya ini masih lebih bagus gue rasa. Handlingnya oke untuk mobil segede gini, dan bantingannya ya, ini kita pakai tire pressure 41 sama 40 ya. Which is itu sebenarnya terlalu keras ya. Harusnya mungkin 35 36 ya, karena kalau diisi 32 33, gue seringnya 32 33 biar empuk ya. Tapi kalau mobil seberat ini kayaknya diisi segitu agak kurang. Harusnya 35 36 lah. Tapi rasanya juga masih empuk. Kena polisi tidur, jalan berlubang, itu suspensinya bisa meredam dengan baik dan nggak kempukan juga. Jadi ketika dipakai di tol, jalan kecepatan tinggi, itu bantingannya juga masih stabil ya. Dia nggak lari-lari. Jadi tuningannya menurut gue tepat sih. Dia nggak terlalu empuk, nggak keras juga, dan dipakai handling, dipakai lewat jalan jelek, dia masih bisa meredam dengan sangat baik. Gas, smooth banget ya. Power delivery-nya tuh kayak kita naik mobil V12 6000 cc. Kayak naik ini Mercedes S600. Karena biasanya mobil semakin gede cc-nya, power delivery-nya tuh semakin smooth. Dan itu bisa ditemuin di mobil ini. Jadi mobil itu benar-benar dicuning dengan baik gitu. Dan beberapa perlengkapan, kayak misalkan kita udah biasa naik mobil Hyundai gitu, biasanya agak susah buat pindah ke mobil lain dari sisi side mirror-nya. Karena ketika kita send, dia akan ada layar di sini. Dan ini layarnya juga bagus ya. Dan itu membuat kita males lihat spion sebelah kanan, termasuk yang sebelah kiri. Karena gambarnya bagus, biasanya pas kita nyalain send, udah kita lihat di sini cukup. Udah kita bisa langsung belok, nggak usah nengok spion lagi. Ya, ini mobil enak. Sebenarnya buat gue nih, mobil dengan harga 1,975 miliar, ini mobil udah layak banget loh. Secara comfort, performance, features, udah oke banget ya. Cuma tinggal logonya aja nih, logonya Kia, ya kan. Dan ini kalau malam nyala, harusnya ini mobil kayak Toyota, bikin mobil mewahnya itu versi Lexus ya. Nah, sayangnya Kia itu nggak punya divisi yang lebih mewahnya lagi, jadi Kia adalah Kia gitu. Kalau Hyundai itu masih ada Genesis-nya. Mungkin kalau ini yang bikin Hyundai gitu, di mereknya Hyundai, gue akan rekomendasi ini jangan pakai Hyundai deh, pakai Genesis aja, karena emang mobilnya sudah se-refine itu. Bagus sekali. Dan juga radius putarnya memang jauh, tapi untuk mobil segede gini menurut gue masih oke ya. Kalau kita coba BMW iX yang belum pakai rear wheel steering, itu kan muter baliknya susah banget ya. Nah, ini masih lebih oke dibandingkan dengan itu. Head-up display-nya, gambarnya bagus, layarnya bagus, dan kalau kita lihat informasinya emang nggak terlalu banyak. Cuma pas kita ganti musik, ada album artnya, itu baru kelihatan tuh, oh ternyata layarnya bagus ya gambarnya ya. Ada hal yang gue nggak suka juga di mobil ini. Ini kalau kita mau matiin atau nyalain mesinnya, itu dari tombol yang ada di tuas buat maju mundur transmisinya. Which is, ini agak sedikit kurang ergonomis buat dipencet. Harusnya diganti sama tombol di bagian sini apa di mana gitu yang lebih gampang diaksesnya ya. Ini tuh kayak kita harus masuk ke bawah gini baru kita pencet pakai jempol. Pakai tombol lain tuh juga nggak enak. Posisi tangannya tuh nggak ergonomis gitu. Nah, udah sih, sisanya gue nggak nemu banyak komplain di mobil ini ya. Sama mobil ini, dia kan sekali cas itu dibilangnya 497 km. Dan dia punya baterai itu gede banget, 99,8 kWh ya. Tapi pas kita pakai di jalan gitu ya, ini karena mobilnya juga besar, berat gitu ya, otomatis yang kita dapetin ini dengan 70% kita masih ada range 305 km lagi. Kalau kalian ngebayangin mobil ini akan seperti Ioniq 5 yang klaimnya 451, tapi pas kita coba pakai harian itu kadang-kadang bisa dapat 500. Bahkan gue pernah rekor 100% itu range estimatednya itu 600 km ya. Di mobil ini kayaknya nggak bakal kejadian, karena pas kita coba cek gitu ya, mobil ini cukup boros listriknya. Kita dapetin kayak sekarang nih, jalan 2,5 jam gitu ya, 45 km, dapatnya 3,7 km per kWh. Dimana kalau mobil lain itu, misalkan Ioniq ya, itu biasanya kita dapat di 6 km per kWh atau lebih. Dan kalau misalkan dipakai di jalan tol, biasanya bisa berkurang. Tapi di mobil ini, buat dapetin angka 5 km per kWh itu agak sulit. Jadi kalau misalkan anggap aja kita 100 kWh lah, ya kan, 100 kWh. Kalau kita dapat 5 km per kWh, berarti dapat 500 km.
Sedangkan untuk mendapatkan 5 km per kilowatt hour itu agak sedikit sulit di mobil ini. Tapi oke lah, karena emang dimensi nggak bohong, bobot juga nggak bohong ya. Terbayar dengan kenyamanannya, dan kebayang kalau misalkan kita jalan-jalan sama keluarga naik mobil ini, aduh ini pasti nyaman sekali ya. Nih, lubang kita hajar tuh ya. Tuh, dik 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 gitu doang. Enak ya. Jadi kalau kalian dari Range Rover ke sini ya, harusnya nggak jatuh-jatuh banget gitu loh. Masih ya 11-12 lah. Oke, jadi kesimpulannya setelah kita nyobain Kia EV9, ya ini mobil pas kita cobain langsung, kita bawa sendiri, ini mobil enak loh. Dan harga 1,975 M, menurut gue itu sangat wajar dan value for money. Karena menurut gue dengan setelah gue nyobain, cek fitur-fiturnya, kenyamanannya, ini dijual setara BMW iX dengan harga 2,4 M aja, menurut gue masih layak loh. Ya cuma seperti komentar-komentar luar negeri, di 60.000 pound sterling untuk sebuah Kia gitu kan. Ya tinggal kembali lagi, menurut kalian sebuah nama itu masih penting atau enggak. Tapi secara mobil, secara performance, secara comfort, features, dan kawan-kawan sudah layak. Bahkan dijual lebih mahal dari 2 miliar pun masih oke nih mobil. Itu aja mungkin vlog kita kali ini buat teman-teman yang udah pernah merasakan mobil ini dan sudah memilikinya. Coba komen di bawah seperti apa rasanya dan bener nggak yang gue omongin tadi ya. Serta nih, sampai jumpa di vlog berikutnya. Habis itu kita nyobain mobil apa lagi ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Bye-bye.